Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi tombo ati iku limo sawernane maca Quran angan-angan samaknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng kudu ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Quran Motivasi Indonesia, berbagi inspirasi untuk hidup lebih berarti. Quran Motivasi Indonesia wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah, walhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang saya muliakan dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semoga tetap tersanjungkan pada baginda Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, pada kesempatan kali ini sengaja kita akan berbicara tentang syair Tombo Ati. Berbicara tentang syair Tombo Ati, ujian Tombo Ati mengingatkan kembali masa-masa dulu di desa, di musola, di masjid, di pesantren. Syair ini selalu digunakan pujian setelah adzan menjelang qom. Syair ini menjadi syair yang luar kepala, di luar kepala hafalan kita. Sehingga Cak Nun dalam musik Kiai Kanjeng, insyaallah Kiai Kanjeng, menggunakan lagu ini dibuat musik gamelan. Tidak hanya itu saja, penyanyi religi Opik mengubahnya dengan bahasa Indonesia, sehingga syair ini menjadi sangat terkenal se-Indonesia. Syair ini menjadi sangat terkenal se-Indonesia. Yang jadi pertanyaan, siapa sesungguhnya pengarang syair ini? Syair Tombo Ati itu siapa sesungguhnya pengarangnya? Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita menginformasikan kepada kita bahwa pencipta lagu ini adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang.
lagu ini diciptakan oleh Sunan Bonang sebagai media dakwah. Karena objeknya orang Jawa dan sungguh sangat luar biasa. Dakwahnya diterima. Sehingga bisa berkembang dengan luar biasa. Berkembang pesat. Islam itu berkembang pesat. Ada riwayat yang menyebutkan penciptanya itu adalah Sunan Kalijogo. Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika kemudian ini kita telusuri, ternyata pujian Tombo Ati ini sudah pernah ada dimunculkan oleh seorang ulama yang terkenal pada abad 3 Hijriah. Pada abad 3 Hijriah. Namanya adalah Ibrahim bin Ahmad, yang dipanggil dengan Abu Ishaq Al-Khawas. Walaupun isinya, teksnya itu tidak sama, runtutannya tidak sama, tetapi sama-sama 5. Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani pernah mengutip kaul dari Ibrahim Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas ini dalam sebuah kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi. Di sana beliau mengutip kutipannya, ini sengaja saya tulis. Wa qala Said Al-Jalil sahibul karamah dan seterusnya lain. Dawaul qalbi khamsatu asya. Qiraatul Quran bitadabburi wa khala'il badri wa qiyamul lail wa tadarru'u 'inda sahur wa mujalasatus sholihin. Itu kalau kemudian dirinci ini. Tombo ati itu, obat hati itu, yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi, maca Quran angen-angen sak maknane. Membaca Al-Quran kemudian dipahami kandungan maknanya, diterjemahkan, dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi obat hati. Membaca Al-Quran, dipahami kandungan maknanya, dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, menghayati maknanya. Maca Quran angen-angen sak makna. Yang kedua adalah wa qiyamul lail. Kaping pindho salat wengi lakonono. Wa qiyamul lail, salat malam. Dan ini ternyata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang tidak ada lain tujuannya dengan salat malam itu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran wa qiyamul lail. Kemudian wa mujalisatus sholihin. Wong kang soleh kumpul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Apa sesungguhnya maknanya? Wong kang soleh kumpulono itu apa sesungguhnya maknanya? Maknanya adalah kita tidak sekedar berkumpul, tetapi kita belajar agama kepada beliau, ngaji kepada beliau, sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami keilmuan agama yang lain. Wa mujalisatis sholihin, tidak sekedar kumpul saja, tetapi kita belajar agama untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Yang keempat, wa khala'il badni. Wa khala'il badni, weteng kudu ingkang luwih. Itu kalau makna sempitnya ya berpuasa. Makna sempitnya itu berpuasa. Tetapi sesungguhnya makna yang lebih dalam, makna luasnya, supaya kita itu tidak suka makan. Sebagaimana ajaran di dalam Islam itu kan menjadi orang yang qanaah, menjadi orang sing nerimo,
tidak serakah, rendah hati. Jadi wa khalail batni weteng kudu ingkang luweh itu berpuasa, makna sempitnya berpuasa. Tetapi sesungguhnya makna luasnya adalah kita itu menjadi pribadi yang nerimo, tidak serakah, berharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wa tadarru 'inda sahur. Zikir wengi ingkang suwi. Berzikir di pertengahan malam, kemudian kita bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nasu niyamun, di saat manusia itu tidur. Logikanya kalau banyak orang yang tidur kemudian kita munajat di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah, zikir di hadapan Allah, maka doa-doa kita itu mustajabah. Dan ini rujukannya juga dari Al-Qur'anul Karim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita itu menjadi tenang. Syair ini kemudian ditutup, salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Perintahnya itu kita tidak justru mengamalkan keseluruhnya. Salah satu saja apabila kita bisa melakukan, maka efeknya itu dahsyat sekali. Apalagi kemudian kita bisa melakukan seluruhnya. Kalau kemudian kita bisa melakukan seluruhnya, maka hati kita itu akan terobati. Hati kita itu akan terobati. Orang itu kalau hatinya tenang, hatinya terobati, maka ibadahnya khusyuk di hadapan Allah. Ketika orang itu ibadahnya khusyuk di hadapan Allah, maka doa-doanya gampang dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, semoga menginspirasi kita semuanya untuk menjadi orang yang istiqomah, bisa melakukan khamsu asya'in, 5 hal ini. Membaca Al-Quran, dipahami kandungan maknanya, sholat malam, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, badan kita lapar, perut kita lapar, berpuasa, qanaah, kemudian zikir malam, perpanjanglah yang lama. Insya Allah itu kalau kemudian kita lakukan, maka doa-doa kita mustajabah di hadapan Allah. Kehidupan kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.